Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, lancar semua urusannya, dan tentunya diterima, lulus ya seleksi administrasi. Teman-teman yang lain sudah ada yang ada pengumuman tentang lulus administrasi, tetapi ada juga beberapa teman-teman yang belum dapat pengumumannya. Untuk yang belum dapat pengumumannya, sabar ya, tetap semangat. Oke, sembari menunggu pengumuman dan sembari bersiap untuk tes administrasi, kita belajar bareng ya. Kemarin kita sudah belajar verbal logical reasoning yang tipe pertama, karena memang ada beberapa tipe, jadi saya bagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama sudah, kemarin kalau teman-teman masih bingung ada di sebelah mana videonya, sudah saya sematkan di bagian playlist. Teman-teman boleh klik profil di YouTube ini, kemudian di bagian menu itu ada menu playlist. Teman-teman boleh cari di menu playlist ya, RBB 2024 bagian TKD Verbal Logical Reasoning. Oke, yang tipe 2 ini saya tetap masih di penarikan kesimpulan logika matematika, tetapi ada submaterinya yaitu modus ponens, tolens, silogisme, dan soal sejenisnya. Teman-teman perlu nggak untuk tahu ponens itu yang mana, tolens itu yang mana, silogisme itu yang mana? Nggak perlu. Untuk persiapan RBB 2024 nggak perlu. Ini hanya mengkelompokkan saja sebenarnya. Jadi nggak perlu tahu yang mana ponens, yang mana tolens, yang mana silogisme. Hanya untuk mempermudah saja, karena memang di RBB 2024 itu nggak teoritis ya, tapi aplikatif. Jadi kita hanya perlu tahu aja kesimpulan seperti apa yang harus kita ambil. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti apa sih contoh soalnya? Ini adalah contoh soal yang sangat mudah dari berbagai macam modus ponens, tolens, dan silogisme. Jika Adit berlari, maka ia berkeringat. Jika Adit berkeringat, maka ia mandi. Oh sorry, ini berarti ada kesalahan nih di sini. Sorry ya. Ini harusnya di sini ada ya, di sini harusnya enter nih. Ini simpulan. Simpulannya adalah Adit tidak mandi, Adit tidak berlari gitu. Dimana premis 1 adalah jika Adit berlari maka ia berkeringat, premis 2-nya jika Adit berkeringat maka ia mandi. Jika simpulannya adalah Andi tidak mandi, Andi tidak berlari, ini benar atau salah? Gimana ya cara tahu bahwa simpulannya benar, simpulannya salah, atau simpulannya tidak dapat disimpulkan? Oke, simak terus ya sampai akhir videonya. Karena ini soalnya masih gampang banget, nanti kita akan on the way untuk soal-soal yang lebih rumit lagi. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ada yang namanya modus ponens. Modus ponens itu seperti apa? Jika ada premis P, maka Q, kemudian di premis kedua ada P, maka kesimpulannya adalah Q. Boleh dikatakan seperti ini ya, coret ya. Oke. Kemudian modus tolens seperti apa? Jika ada premis P, maka Q. Kemudian premis yang selanjutnya adalah negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Ini seperti apa? Q-nya coret, negasinya sisa, P-nya sisa, sehingga hasilnya adalah negasi P. Kemudian silogisme. Silogisme itu jika ada premis P, jika ada P maka Q. Kemudian premis yang kedua adalah Q maka R, maka simpulannya adalah jika P maka R. Q-nya coret ya. Oke. Kemudian ada yang ketiga nih yang disebut dengan disjungsi silogisme. Disjungsi silogisme ini berlaku juga ketika negasi Q yang menjadi premis kedua maka simpulannya menjadi P. Ini seperti apa? P atau Q, premis yang kedua adalah negasi P, maka simpulannya adalah Q. Gitu. Ini atau ya. Kalau yang lain tadi kan jika maka nih. Jika maka, kalau ini atau, maka negasi ini sebagai pengurangan aja, hapus aja. Kalau atau, maka sisanya. Begitu juga jika, maksudnya begitu juga kalau misalnya, gitu. Ini agak rancu nih, karena penarikan kesimpulan juga menggunakan jika maka ya. Jadi kalau saya menggunakan kata jika untuk menyambung kalimat yang biasa itu agak rancu. Kalau misalnya ada premis P atau Q,
Kemudian yang kedua adalah negasi ki, maka simpulannya adalah negasi P. Ki-nya coret. Sorry. Salah. Ini atau ya, maka nggak ada negasinya kalau atau. Kalau atau nggak ada negasinya. Langsung P. Oke, contoh soalnya yang seperti, masih ada lanjutannya. Nah, jadi ingkaran atau negasi itu adalah kebalikan dari suatu pernyataan di mana ketika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan saat suatu pernyataan itu bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Ingkaran itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Negasi itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Ini kemarin sudah sedikit kita bahas tentang ingkaran disjungsi, ingkaran implikasi, ingkaran biimplikasi, kemudian converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau teman-teman masih bingung, boleh buka video sebelumnya ya. Ada di mana video sebelumnya? Boleh klik YouTube ini, Rifki Oktaria, kemudian klik di bagian menunya tuh ada video, kemudian ada playlist, ada komunitas. Nah, di bagian playlist, teman-teman boleh klik tuh di bagian playlist ada RBB 2024 TKD Verbal Logical Reasoning. Oke. Ini seperti yang saya bahas kemarin ya, ini gampang banget nih converse, inverse, dan kontraposisi. Tapi untuk ingkaran boleh teman-teman hafalkan. Sebenarnya kalaupun nggak dihafalkan sangat bisa ya untuk dipahami melalui yang mana ya kemarin ya. Yang ini ya, sebenarnya ini gampang sebenarnya, cuma kalau mau lebih simpel, ingkaran dari disjungsi, implikasi, dan biimplikasi ini boleh dihafalkan. Nah, kemudian ada yang namanya kuantor. Kuantor itu adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas. Kuantor ini ada dua, yaitu kuantor universal dan eksistensial. Teman-teman pasti sudah paham ya, saya yakin. Nah, kalau kuantor universal itu menggunakan kata seluruh, kemudian semua, dan setiap. Ini sama. Seluruh, semua, dan setiap ini artinya sama. Ini dilambangkan dengan balik ya. Kemudian kuantor eksistensial itu adalah jika di dalam sebuah kalimat atau sebuah premis itu ada kata-kata sebagian, kemudian ada kata-kata beberapa, kemudian ada kata ada. Contohnya kuantor universal adalah kalau misalnya ada kalimat semua orang di ruangan itu adalah sarjana. Nah, ini sama artinya jika kalimat tersebut menggunakan kata seluruh orang di ruangan itu sarjana. Bentuk negasinya seperti apa? Bentuk ingkarannya atau negasinya dari kata semua orang di ruangan itu adalah sarjana adalah boleh menggunakan kata beberapa orang di ruangan itu adalah sarjana. Boleh menggunakan kata ada orang di ruangan itu sebagai sarjana. Nah, bisa juga menggunakan kata sebagian orang di ruangan itu adalah sarjana. Itu artinya bahwa karena ini bentuk negasi, nih semua ya, semua kemudian dinegasikan berarti tidak semua orang di ruangan itu adalah sarjana. Gitu. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya. Ada contoh soalnya insya Allah. Oke, balik lagi itu tadi ke jika Adi berlari maka ia berkeringat. Jika Adi berangkat maka ia mandi. Kesimpulannya adalah Adit tidak mandi, Adit tidak berlari. Ini pakai yang mana? Ponens, tolens, atau silogisme. Kita tulis dulu nih. Adit berlari, jika Adit berlari maka ia berkeringat. Maka jika P, maka Q. Kemudian jika Adit berkeringat ini berarti Q kan tadi ya? Q, maka ia mandi. Berarti maka R. Ya kan, mandinya belum ada nih. Yang P kan tadi sebagai berlari, yang Q sebagai berkeringat. Kemudian ada R. R-nya mandi. Ini mandi belum ada kan, jadi mandi adalah R. Kita bikin baru. Oke, ini tadi yang seperti ini ya. Ada Q, Q-nya coret. Jika P, maka R. Gitu ya. Yang mana ini? Tonens, polens, atau silogisme. Nggak perlu tahu yang mana. Ponens, tolens, atau silogisme. Yang penting kita paham aja bahwa kalau ada P, maka Q. Di sini ada Q, maka kesimpulannya adalah P. Kemudian kalau ada jika P, maka Q. Kemudian di sini ada negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi
P. Jika ada P maka Q, kemudian jika ada Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kemudian jika ada jika ada P atau Q, kemudian di sini ada negasi Q, kesimpulannya adalah P. Karena ini atau dan ini negasi, jadi nggak perlu diperdulikan negasinya, ini nggak seperti yang ini ya, ini kan negasinya turun nih, yang ini negasinya turun, karena ini jika maka, karena ini atau negasinya nggak turun. Jika ada P atau Q, kemudian ada negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Kalau atau, maka negasinya nggak ikut turun ya. Tapi kalau jika maka negasinya turun ke bawah. Oke. Tadi kesimpulannya P maka R. P itu katanya adalah jika P adalah Adit berlari. Oke, Adit berlari. Kemudian R-nya adalah Adit mandi. Berarti kata-katanya bisa disimpulkan, jika Adit lari, maka Adit mandi. Nah, katanya kesimpulannya adalah Adit tidak mandi, Adit tidak berlari. Ya, jadi simpulannya adalah salah, karena simpulan yang benar adalah Adit lari, jika Adit lari, maka Adit mandi. Semoga bisa dipahami ya, masih gampang. Kita nanti akan on the way ke yang sulit-sulit. Oke, soal selanjutnya insya Allah masih gampang nih. Nah, ini ada sedikit kesalahan nih, saya mohon maaf ya. Jika Budi rajin belajar, maka Budi pintar. Premis yang selanjutnya adalah Budi rajin belajar. Kesimpulannya adalah Budi pintar. Benar atau salah ya? Kita tulis nih. Jika Budi rajin belajar, maka Budi pintar. Budi rajin belajar. Rajin belajar masih P ya. Nah, maka kesimpulannya adalah P maka Q, kemudian ini P, maka kesimpulannya adalah Q. Q-nya apa tadi katanya? Budi pintar. Budi pintar kesimpulannya. Jadi simpulannya adalah benar. Oke. Masih mau lanjut? Oke, kita ke soal berikutnya, masih gampang juga. Jika Nova bekerja, maka Nova kaya. Jika Nova bekerja, maka Nova kaya. Jika Nova kaya, maka Nova membeli mobil. Nova tidak membeli mobil. Ini negasi R. Katanya kesimpulannya Nova tidak bekerja. Nova tidak bekerja berarti negasi Q. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Selesaikan dulu yang dua premis di atas. P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian ada P maka R, kemudian negasi R. Ini ingat, ini masih maka, bukan atau. Sehingga kalau jika maka, negasinya turun ya. Nih, negasinya turun nih. Negasi, kemudian R-nya sama, nih R-nya coret, berarti negasi P. Berarti simpulannya harusnya P-nya Nova tidak bekerja. Oh ini sorry, Nova tidak bekerja P ya. Sorry, saya salah nih awal. Maaf ya. Negasi P, sehingga harusnya negasi P itu adalah Nova tidak bekerja. Nova tidak bekerja, berarti simpulannya adalah benar. Gimana? Gampang? Gampang. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Iya, soalnya makin mantap. Ini kembali ke soal yang kemarin ya. Ini adalah soal yang kemarin sebenarnya, tetapi kita menentukan simpulannya. Oke. Cabang olahraga pencaksilat berhasil menyumbangkan medali emas paling banyak, yaitu 8 medali emas. Nah, seperti tadi judulnya dikasih judul mana ya? Dan soal sejenisnya, artinya nggak semuanya adalah ponens, tolen, dan silogisme, tetapi soal sejenisnya. Saya bacakan.
bahwa SEA Games 2023 Kamboja sudah selesai dilaksanakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Arotejo menyampaikan terima kasih atas perjuangan kontingen Indonesia yang berhasil menduduki peringkat 3 klasemen akhir SEA Games. Terdapat beberapa fakta menarik yang sempat menggemparkan khalayak umum di Indonesia mengenai SEA Games diantaranya. Yang pertama, SEA Games dilangsungkan di Kamboja, merupakan SEA Games ke-32 sejak pertama kali diadakan pada tahun 1959. Perhelatan SEA Games diikuti oleh negara se-Asia Tenggara dengan jumlah 11 negara. 37 cabang olahraga dipertandingkan. Berlangsung pada 5 Mei sampai 17 Mei. Indonesia tercatat pernah menjadi tuan rumah pada 1979, 1987, 1997, dan 2011. Terdapat aturan yang cukup aneh, yaitu satu negara tidak boleh borong medali di salah satu cabang olahraga, dan aturan ini sudah berlaku sejak 30 Mei 2010. Hal ini merugikan kontingen Indonesia pada cabang olahraga balap sepeda MTB nomor cross country Olimpik Putra, yang mana atlet Indonesia berhasil finish 3 terdepan, sehingga medali perunggu harus direlakan kepada atlet asal Kamboja yang finish di urutan keempat. Kamar atlet kontingen Indonesia tim bulu tangkis bocor ketika hujan. Pengibaran bendera Indonesia yang terbalik pada saat pembukaan SEA Games 2023, dan panitia Kamboja sudah memohon maaf kepada Indonesia. Kursi plastik di ruang ganti pemain yang menunjukkan fasilitas yang masih jauh dari kata memuaskan. Indonesia berhasil meraih 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu. Perolehan medali melampaui target yang mana Presiden Jokowi menargetkan 69 medali emas. Simpulannya adalah cabang olahraga pencaksilat berhasil menyumbangkan medali emas paling banyak, yaitu 8 medali emas. Gimana teman-teman simpulannya? A. Simpulannya benar, B. Simpulannya salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Boleh ya teman-teman bantu jawab di kolom komentar. Nanti kita cek nih jawaban yang benar yang mana. Oke, soal selanjutnya. Ini masih soal yang kemarin ya. Kita mau lihat. Kalau ada soal yang banyak seperti ini, jangan dibaca soalnya, tetapi dilihat pertanyaannya langsung. Indonesia berhasil menjadi juara SEA Games cabang olahraga sepak bola setelah penantian 32 tahun. Ini sudah dijawab kemarin. Ya, simpulannya adalah benar. Kalau teman-teman belum lihat, boleh cek ya di video kemarin. Oke. Jika ada makanan, maka Adit makan. Oke, jika ada makanan, maka Adit makan. Kontraposisi dari pernyataan di atas adalah jika Adit tidak makan, jika Adit tidak makan, maka tidak ada makanan. Oke, kontraposisi. Masih ingat kontraposisi teman-teman? Kontraposisi itu sudahlah kontra, ya, posisinya dibalik. Ini posisinya dibalik nih. Q-nya menjadi seperti ini, di sini P-nya jadi di sebelah sini. Kontra. Saya salah nih. P-nya di sini. Jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Berarti Q-nya adalah kan tadi makan tuh, berarti jika Adit tidak makan, kemudian P-nya adalah ada makanan, berarti tidak ada makanan. Jika Adit tidak makan, berarti tidak ada makanan. Oke, simpulannya adalah benar. Oke. Ini juga sudah kemarin. Nah, ada satu lagi pertanyaan soal ya. Ini berkaitan dengan ingkaran. Ini ada jika nilai matematika Beni lebih dari 5, maka Beni lulus ujian. Oke. Jika nilai matematika Beni lebih dari 5, maka Beni lulus ujian. Kemudian, negasi dari pernyataan tersebut adalah nilai matematika Beni lebih dari 5 dan Beni lulus ujian. Oke, ini kita disuruh cari negasinya. Nah, ini teman-teman harus ingat yang ini. Negasi dari mana ya tadi? Nah, ini yang saya bilang boleh dihafalkan teman-teman. Jadi ada bentuk negasi dari disjungsi. Ini salah ya, kemarin sudah kita bahas ya. Disjungsi, negasi implikasi, dan negasi biimplikasi. Yang tadi, yang soal ini adalah negasi dari implikasi. Ini ya, negasi dari implikasi.
Negasi dari jika P maka Q ini setara dengan P dan Q. Berarti ini jawabannya adalah ini setara ya dengan P dan Q. P-nya apa? Berarti nilai matematika Beni lebih dari 5 dan Beni lulus ujian, gitu ya. Nilai matematika Beni lebih dari 5 dan Beni lulus ujian. Oke, simpulannya adalah benar. Oke, sudah cukup video kali ini, singkat banget ya teman-teman. Kita ketemu lagi insya Allah di tipe 3, penarikan kesimpulan logika matematika. Untuk penempatan posisi ini insya Allah akan sedikit lebih rumit ya daripada yang ponens, tolens, dan silogisme. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman, dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.